Saya pernah menonton sebuah khotbah. Saya tidak akan mengatakan siapa orangnya atau apa topiknya, tetapi khotbah itu membahas topik tertentu. Dan mereka membawa beberapa kutipan dari Ellen White dan saya berkata, wow, saya tidak pernah mendengar kutipan-kutipan dari Ellen White ini. Apakah saya harus memikirkan kembali hal ini? Jadi kemudian saya mencari kutipan yang mereka sebutkan dan saya mencari referensinya dan ternyata tidak ada. Jadi saya seperti, baik, ada masalah. Jadi kemudian saya mencari kata-kata yang mereka gunakan dan mencoba menemukan kutipannya, dan kemudian saya menemukannya. Dan masalahnya, mereka hanya mengutip satu kalimat. Seluruh paragraf itu mengatakan kebalikan dari apa yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah. Jika ia membaca seluruh paragraf, seluruh khotbahnya akan dibatalkan karena itu berlawanan dengan apa yang ingin disampaikannya. Tetapi inilah bahayanya. Kita mendengarkan khotbah di mana seseorang menyajikan roh nubuat, mereka menyajikan kutipan-kutipan Alkitab. Dan kita tidak pernah memeriksa konteksnya. Jadi, apa kebenaran kita sekarang? Apakah ini sebuah kebenaran yang baru, ataukah ini adalah kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843, dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Alkitab tidak berubah. Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan runtuh. Namun untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah runtuh dan perhiasan-perhiasan ini akan dimasukkan kembali ke dalam wadahnya. Jadi, ini adalah malam terakhir untuk seri membuka nubuatan. Dan sebelum kita mulai, kita akan mulai dengan sebuah doa. Bapa Surgawi kami bersyukur sekali lagi bahwa kami dapat datang kepadamu dan kami dapat meminta tuntunan darimu. Bahwa kami menghampirimu dengan iman, bahwa engkau akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami berterima kasih atas firman-Mu, atas penyataanmu yang telah engkau berikan kepada kami. Melalui nubuatan-nubuatan sehingga kami dapat mengetahui bahwa Alkitab-Mu adalah benar dan akurat. Kami meminta hikmat-Mu sekarang saat kami membuka firman-Mu dan saat kami belajar, di dalam nama Yesus, amin. Jadi, sedikit ulasan dari presentasi tadi malam. Jadi kita bicara tentang aturan William Miller. Dia punya 14 aturan. Sesungguhnya ada 13 prinsip belajar Alkitab, tetapi yang ke-14 adalah kita harus memiliki iman. Kemudian kami berbicara tentang 7 sangkakala, dan kami menemukan bahwa ini adalah malapetaka bagi kepausan. Bahwa dalam kitab Yoel ada 4 jenis belalang dan ada 4 keturunan orang yang tinggal di timur. Yaitu orang Sabian, orang Dedan, Bani Kedar, dan orang Arab dari padang gurun. Dan kemudian kita melihat bahwa Ellen White menegaskan bahwa invasi Turki adalah sangkakala kelima dan keenam sesuai dengan buku Great Controversy. Dan yang menarik adalah Great Controversy ini dibaca oleh hampir semua umat Advent. Dan entah bagaimana kita masih melewatkan bagian yang sangat penting dalam buku Great Controversy ini. Dan pada malam hari sebelumnya, saya menyadari bahwa saya melewatkan beberapa ayat. Kita sedang membahas banyak materi tentang Kedar, yang menyatakan bahwa ia juga berasal dari timur. Kita juga membaca bahwa dia adalah keturunan Ismail. Tetapi kemudian saya mengabaikan 2 ayat. Salah satunya adalah dari Yeremia 49, ayat 28. Dan dikatakan, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kala oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan, bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Kemudian kita memiliki Yehezkiel 27, ayat 21. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan.
Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Jadi ayat-ayat ini hanya menjelaskan bahwa Kedar juga berasal dari timur. Kemudian kita melihat bahwa Ellen White di buku Great Controversy mengkonfirmasi hal ini, dan saya hanya akan membacakan yang penting di sini. Pada tahun 1840, sebuah nubuatan digenapi, yang murni merupakan masalah perhitungan periode nubuatan dalam Alkitab. Pemerintah Turki akan menyerahkan kemerdekaannya pada tanggal 11 Agustus tahun 1840. Jadi menegaskan bahwa ini adalah penggenapan aktual dari Wahyu 9. Sekarang kita sampai pada topik untuk malam ini, yang merupakan topik yang sangat diperdebatkan. Sekarang, ketika kita berbicara tentang Wahyu 9, kita mundur sedikit ke belakang. Mengapa hal ini sebenarnya penting? Mengapa penting bahwa Wahyu 9 berbicara tentang ini versus itu atau sesuatu yang lain? Karena Anda bisa mengatakan, ya, itu tidak terlalu berpengaruh pada saya. Itu adalah sesuatu yang terlepas dari itu, yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Itu tidak mengubah apapun bagi saya. Namun satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa hal itu memang banyak berubah. Nomor 1, Islam adalah perlindungan bagi umat Allah. Dan bagaimanakah itu? Nah, ketika kita melihat sejarah pemerintahan kepausan, ketika kepausan akan mulai bangkit dan ini untuk semua sangkakala. Tidak hanya sangkakala kelima dan keenam, tetapi semua sangkakala. Karena kepausan akan mendapatkan kekuasaan, maka kekuatan lain ini akan muncul dan mulai berperang melawan kepausan untuk menjatuhkannya. Sehingga tidak dapat memusnahkan umat Allah sepenuhnya. Jadi ketika kepausan akan bangkit, kerajaan-kerajaan ini akan bangkit, menjatuhkan kepausan, lalu mereka akan menyingkir. Kemudian kepausan akan bangkit, mereka akan bangkit, dan ketika kepausan turun, mereka akan turun karena pekerjaan mereka telah selesai. Sekarang, mengapa Islam jatuh pada tahun 1840? Mengapa hal itu menjadi titik kunci? Seperti yang baru saja kita sebutkan, bahwa ketujuh sangkakala adalah malapetaka bagi kepausan. Kapan kepausan runtuh? 1798. Jadi kepausan runtuh pada tahun 1798. Jadi tugas Islam pada waktu itu telah selesai untuk sementara waktu. Maka tak lama kemudian mereka pun jatuh. Nah, jika kita pikirkan, itu baru dua celaka yang pertama, yaitu sangkakala kelima dan keenam. Jadi, celaka kedua, atau sangkakala keenam, berakhir pada tahun 1840. Sekarang, kita tahu dari pelajaran Alkitab dan Roh Nubuat bahwa kepausan akan bangkit kembali. Dan akan menjadi kepala dari semua yang kita sebut sebagai tatanan dunia baru. Mereka akan menjadi kerajaan di atas segala kerajaan. Dan kita melihat kebangkitan itu perlahan tapi pasti. Dan semakin cepat seiring berjalannya waktu. Jadi, jika kepausan ini akan kembali berkuasa, mungkinkah kita akan melihat kekuatan Muslim bangkit kembali? Karena celaka ketiga belum terjadi. Sekarang, mengapa Anda belum pernah mendengar tentang topik ini? Mengapa Anda belum pernah mendengar tentang pentingnya sangkakala ketujuh? Dan mengapa kalian baru mendengarnya? Sekarang, kita akan membahas sedikit tentang hal ini. Karena ini bukan sekedar pemahaman yang salah. Ellen White menyebutkannya, semua pionir mengajarkannya, dan di dalam Adventist Quarterly sampai tahun 1940-an, inilah pemahamannya. Dan sekarang kita akan kembali sedikit ke belakang. Siapa yang tahu Louis F. Weir? Penulis yang sangat populer. Buku-buku dan artikelnya ada di sebagian besar seminari Advent. Dia memiliki sebuah buku yang berjudul, The Certainty of the Third Angel's Message. Dan dia telah meninggal sekarang. Dan pandangannya adalah salah satu pandangan yang paling umum yang diajarkan saat ini. Tentang nubuatan, tentang doktrin yang berbeda dan hal-hal seperti ini.
Sekarang, saya ingin membahas beberapa hal yang ia katakan dalam bukunya, The Certainty of the Third Angel's Message. Karena kita tahu bahwa Wahyu 14 adalah yang paling penting saat ini. Pekabaran 3 Malaikat. Jadi ini dari bukunya di halaman 8, dan dia menulis buku ini pada tahun 1940-an. Halaman-halaman berikut ini menguraikan beberapa prinsip penafsiran nubuatan yang diperlukan untuk memahami kebenaran masa kini dengan benar. Jadi, ia mengatakan bahwa kita perlu mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar kita dapat memahami nubuatan dan kebenaran masa kini dengan benar. Halaman 22. Khususnya dalam mempelajari nubuatan, kita perlu menerapkan semua hukum penafsiran. Kegagalan untuk mempelajari dan menerapkan hukum-hukum ini bertanggung jawab atas banyaknya kebingungan teologis dan pengajaran yang salah mengenai peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Alkitab disusun secara ilmiah. Ada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar penulisan Alkitab. Dan mereka yang menafsirkannya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ini berarti melakukan ketidakadilan terhadap sang penulis ilahi. Hanya ketika prinsip-prinsip ini diakui dan diterapkan, maka keselarasan yang indah akan ditemukan dalam semua bagiannya. Sekarang, saya setuju dengan sebagian besar pernyataannya, kecuali bagian tentang keilmiahannya. Karena ingatkan Anda ketika kita membaca, Ellen White mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab ditafsirkan melalui ilmu pengetahuan. Jadi hal ini memberi saya tanda bahaya. Kemudian pada halaman 26 dan 27, di dalam rencana penebusan, Yesus adalah perwujudan ilahi yang kelihatan bagi manusia. Dan karena hal ini, Perjanjian Baru mengungkapkan prinsip bahwa penafsiran literal dari kitab suci dapat diterapkan ketika dan di mana kehadirannya secara literal dimanifestasikan. Pada zaman Israel secara harfiah, di surga sekarang, di dalam kerajaan kekal di bumi, dimanapun Yesus berada, di sana akan ditemukan secara harfiah, nyata, dan berwujud. Jadi, ia mengatakan hanya di mana Yesus secara fisik menampakkan diri. Apakah Anda menafsirkannya secara harfiah? Dalam berurusan dengan bangsa Israel, Allah berbicara secara nyata kepada umatnya, dan bukti-bukti kehadirannya secara harfiah dapat mereka lihat. Ketika di bumi, Yesus secara harfiah terlihat. Tetapi dengan kematiannya, periode di mana Allah menyatakan dirinya melalui hal-hal yang harfiah, seperti bait suci, imam, kurban, dan sebagainya, berakhir. Dan pencurahan Roh Kudus pun dimulai. Selama masa pencurahan Roh Kudus ini, hal-hal kerajaan kasih karunia didasarkan pada hal-hal rohani dan hal-hal yang tidak kelihatan. Yesus menyatakan, bahkan roh kebenaran, yang tidak dapat diterima oleh firman, karena firman itu tidak melihat dia. Pada zaman Israel harfiah, segala sesuatu dikelompokkan berdasarkan bangsa secara harfiah. Pada zaman Israel rohani, segala sesuatu dikelompokkan secara rohani. Yerusalem, yang merupakan pusat Allah, dan Babel, pusat iblis. Dan segala sesuatu yang dikelompokkan bersama mereka dibawa ke dalam perjanjian baru. Dan diterapkan dalam pengertian rohani yang mendunia. Prinsip literal, dimanapun Yesus berada, dan prinsip rohani sekarang, ketika Roh Kudus mewakili Yesus. Memunculkan prinsip penerapan rangkap 3 dari kitab suci. Di mana hal-hal yang berkaitan dengan Israel di bumi setelah salib dan penolakan bangsa Yahudi. Secara harfiah setelah kedatangan kedua. Penerapan 3 kali lipat ini meneguhkan kepastian dari pekabaran 3 malaikat. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi maksudnya adalah, jika Yesus tidak berada di sana secara fisik, maka kita harus menafsirkan segala sesuatu secara rohani di seluruh dunia. Sekarang, saya memiliki beberapa masalah dengan hal itu, karena salah satu prinsip William Miller dan hal-hal yang dikatakan Ellen White adalah bahwa nubuatan-nubuatan itu memiliki penggenapan historis secara harfiah, bukan penerapan rohani. Jadi kita harus mencari peristiwa-peristiwa bersejarah, bukan peristiwa atau tidak ada peristiwa. Karena ketika kita berbicara tentang rohani, yang terjadi bukanlah hal yang bersifat fisik. Tetapi juga ketika kita memikirkan hal ini, maka ia mengatakan bahwa hal ini terjadi secara harfiah di dalam perjanjian lama.
Tetapi ketika kita kembali ke Perjanjian Lama, dapatkah seekor anak domba yang mati benar-benar menghapus dosa-dosa Anda? Tidak. Siapakah korban yang sesungguhnya bagi dosa-dosa kita? Yesus. Jadi, apakah anak domba itu adalah pengorbanan yang sesungguhnya, pengorbanan harfiah bagi dosa kita? Tidak, itu adalah sebuah tipe. Jadi hal-hal harfiah sedang terjadi, tetapi itu adalah tipe, seperti yang ada di dalam nubuatan sekarang. Kita melihat 1260 hari, kita melihat seekor binatang buas, tetapi binatang buas itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang harfiah. Sebuah kerajaan harfiah yang memiliki peristiwa-peristiwa harfiah yang terkait dengannya. Dan sepertinya tidak terlihat seperti perbedaan yang besar saat ini, tetapi efek dari hal ini akan Anda lihat lebih jauh lagi. Kitab Wahyu adalah contoh ilahi tentang prinsip ini, yaitu segala sesuatu dikelompokkan bersama. Untuk semua tempat, nama-nama dan sebutan-sebutan yang tepat digunakan secara simbolis. Tetapi prinsip kelompok ini, kita tahu bahwa sebagaimana Babel dalam Wahyu 16 ditafsirkan secara rohani. Maka Efrat dan Harmagedon, yang dikelompokkan bersamanya, juga harus ditafsirkan dalam pengertian rohani yang mendunia. Jadi, ia hanya mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kitab Wahyu harus memiliki makna rohani. Dan tidak boleh ada hubungan dengan peristiwa sejarah secara harfiah. Dan Anda dapat membaca bukunya sendiri. Jadi jangan percaya begitu saja pada kata-kataku. Anda bisa membacanya, dan Anda bisa melihat apa yang dia katakan. Perjanjian Baru mengungkapkan prinsip secara rohani, untuk melihat hal-hal rohani, dalam narasi sejarah Perjanjian Lama. Demikianlah Allah menyatakan kepada kita apa yang disediakannya bagi mereka yang mengasihi Dia. Mata jasmani tidak melihat hal-hal ini, tidak melihat hal-hal rohani. Dan seringkali menafsirkan secara harfiah apa yang seharusnya dilihat secara rohani. Sekarang, ketika kita mengatakan bahwa hal-hal rohani harus dipahami secara rohani, bukan berarti hal-hal itu tidak memiliki penggenapan secara harfiah. Karena semua yang ada di dalam Alkitab ditulis secara rohani karena berasal dari Roh Allah. Tetapi pada gilirannya mereka memiliki penggenapan secara harfiah, atau kita tidak memiliki tanda jalan lagi. Kita tidak tahu kapan tahun 1260 dimulai. Kita tidak tahu kapan itu berakhir. Dan dia berkata, sejak Yesus pergi ke surga, hal-hal di bumi semuanya bersifat rohani. Dan kita langsung tahu bahwa hal itu menimbulkan masalah bagi kita. First Selected Messages, halaman 29. Untuk beberapa pertanyaan yang Anda ajukan, saya tidak menjawab ya atau tidak. Saya tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalahartikan. Saya melihat dan merasakan bahaya bagi mereka yang telah diberikan petunjuk kepada saya yang terkadang membahayakan jiwa mereka. Dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang menipu tentang pekabaran-pekabaran yang telah Tuhan berikan kepada saya. Jadi dia mengatakan bahwa dia bahkan takut untuk menulis tentang topik-topik tertentu karena seseorang mungkin memelintir tulisannya. Melalui banyak pemutarbalikan dan pembelokan serta alasan-alasan yang salah atas apa yang telah saya tulis. Mereka mencoba untuk membenarkan ketidakpercayaan pribadi mereka. Saya turut prihatin dengan saudara-saudaraku yang telah berjalan di tengah-tengah kecurigaan dan skeptisisme serta alasan-alasan yang salah. Saya tahu bahwa beberapa dari mereka akan diberkati oleh pekabaran-pekabaran nasihat. Jika awan-awan yang menghalangi penglihatan rohani mereka dapat dihalau. Dan mereka dapat melihat jalan yang benar, tetapi mereka tidak melihat dengan jelas. Oleh karena itu, saya tidak berani berkomunikasi dengan mereka. Yang menyedihkan, karena dia takut menulis tentang topik-topik tertentu karena akan disalahartikan. Sekarang, Louis F. Weir sebenarnya memiliki seperangkat aturannya sendiri, 13 prinsip penafsiran. Sekarang, tidak semua aturan itu buruk. Tetapi ketika Anda memiliki sedikit kesalahan dan banyak kebenaran. Begitulah cara iblis mulai bekerja. Selected Messages, Jilid 1, halaman 204. Musuh-musuh jiwa-jiwa telah berusaha untuk membawa anggapan-anggapan bahwa suatu pembaharuan yang besar akan terjadi di antara orang-orang Masehi Advent hari ke-7. Dan bahwa pembaharuan ini akan terdiri dari meninggalkan ajaran-ajaran yang berdiri sebagai pilar-pilar iman kita. Dan terlibat dalam suatu proses reorganisasi. Jika reformasi ini terjadi, apa yang akan terjadi? Prinsip-prinsip kebenaran yang telah diberikan Allah dan hikmat-Nya kepada gereja yang sisa akan dibuang.
agama kita akan diubah. Prinsip-prinsip dasar yang telah menopang pekerjaan selama 50 tahun terakhir akan dianggap sebagai kesalahan. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran, ketika kita mulai mengubah hal-hal kecil. Aturan-aturan kecil, cara-cara kecil yang kita tafsirkan. Dan mengatakan bahwa cara Tuhan memimpin kita di masa lalu bukan lagi cara Tuhan memimpin kita. Maka agama kita akan berakhir dengan menjadi sama sekali berbeda dari aslinya. Sebuah organisasi baru akan didirikan. Buku-buku tatanan baru akan ditulis. Sebuah sistem filsafat intelektual akan diperkenalkan. Para pendiri sistem ini akan pergi ke kota-kota dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Hari Sabat akan dianggap enteng seperti halnya Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang akan dibiarkan menghalangi gerakan yang baru ini. Para pemimpin akan mengajarkan bahwa kebajikan lebih baik daripada kejahatan. Tetapi Allah telah disingkirkan. Mereka akan menempatkan ketergantungan mereka pada kekuatan manusia, yang tanpa Allah tidak ada artinya. Fondasi mereka akan dibangun di atas pasir dan badai serta angin ribut akan menyapu bersih bangunan itu. Sekarang kita akan melihat sebuah tesis yang ditulis oleh Gereja Advent dan ini adalah sebuah studi kasus. Dan pada dasarnya apa yang dilakukannya berjudul, From Clear Fulfillment to Complex Prophecy. Sejarah penafsiran Advent tentang Wahyu 9 dari tahun 1833 sampai 1957. Karena ini adalah rentang waktu di mana kita berpindah dari pandangan yang lama ke pandangan yang baru. Jadi, yang mereka lakukan adalah mengambil semua penafsiran yang berbeda, dan menyatukannya secara kronologis. Dan ini adalah dokumen yang cukup panjang. Dan Anda bisa membacanya dan melihat bagaimana pemahamannya bergeser dan di mana pergeserannya. Jadi ini dari halaman 103. Pada tahun 1945, Louis F. Weir, seorang pendeta dan penulis dari Australia, menerbitkan sebuah buku berjudul, The Certainty of the Third Angel's Message, di mana ia memaparkan seperangkat prinsip-prinsip hermeneutika, untuk membela penafsiran nubuatan yang lebih bersifat simbolis dan spiritual. Ini bukanlah bagaimana Adventisme didirikan, ini adalah sebuah kontinum historis, penafsiran literal dari nubuatan. Meskipun ia berpegang pada pandangan tradisional tentang Wahyu 9, para ahli di kemudian hari setuju dengan penafsiran ulangnya, tentang sungai Efrat dan Harmagedon dalam Wahyu 16 dan juga hermeneutikanya. Dan menerapkannya tidak hanya pada 4 sangkakala pertama, tetapi juga pada sangkakala kelima dan keenam. Jadi karena aturan-aturan baru yang ia perkenalkan, itulah yang membuka jalan untuk mulai menafsirkan kembali seluruh kitab Wahyu. Dan sekarang kita sudah sampai pada titik di mana BRI mengatakan bahwa kita tidak lagi berpikir bahwa kepausan adalah binatang buas dalam Wahyu 13. Ini dari abstrak. Masehi Advent hari ke-7 pada awalnya sepakat mengenai makna Wahyu 9. Dan menganggapnya sebagai nubuatan yang sangat penting. Sedangkan saat ini tidak ada kesepakatan mengenai nubuatan ini, yang dianggap rumit dan tidak penting. Jadi kita beralih dari hal ini menjadi pilar yang sangat mendasar. Karena ini adalah peristiwa fisik dan historis. Tanggal 11 Agustus tahun 1840, sudah diprediksi sebelum terjadi, dan sekarang tiba-tiba menjadi tidak penting. Ini dari halaman 51. Disinilah hal ini menjadi menakutkan. Ellen White menyebutkan tanggal 11 Agustus tahun 1840 sebagai salah satu penggenapan nubuatan yang terjadi pada masa pergerakan Advent. Jadi mereka mengakui bahwa Ellen White mengatakan bahwa itu adalah penggenapan. Fakta bahwa Ellen White melakukan hal itu, bagi sebagian besar umat Advent, merupakan meterai ilahi. Atas penafsiran Masehi Advent hari ke-7 terhadap Wahyu 9. Karena Ellen White dianggap oleh denominasi dan dirinya sendiri sebagai utusan Tuhan yang diilhami untuk gereja akhir zaman. Sekarang, ini adalah orang Advent yang menulis abstraksi ini. Jadi ini bukan denominasi lain yang berbicara tentang Advent. Ini adalah Adventisme yang berbicara tentang Adventisme, dan mereka mengatakan bahwa Ellen White hanya dianggap. Kita harus memiliki hukum dan kesaksian Yesus,
yang merupakan roh nubuat. Jika kita mulai mempertanyakan bahwa Ellen White adalah utusan yang diberikan kepada gereja Advent, maka kita tidak memiliki pekabaran. Namun kemudian, semakin banyak anggota yang mempertanyakan apakah benar menggunakan tulisan-tulisannya sebagai bukti untuk penafsiran nubuatan tertentu. Karena dia tidak mengklaim dirinya sempurna dan juga tidak mengklaim sebagai penulis sejarah. Jadi Ellen White bukanlah seorang sejarawan. Jadi mungkin kita harus mengambil kebebasan untuk menafsirkan ulang hal-hal ini. Diskusi tentang bagaimana memahami dengan benar kutipan 2 paragrafnya dari Wahyu 9. Berlanjut hingga hari ini di kalangan teologi Masehi Advent hari ke-7. Dan melibatkan diskusi yang sedang berlangsung tentang sifat dan peran penafsiran nubuatan. Nah, mereka mengatakan bahwa topik ini penting dan menarik, tetapi berada di luar batas-batas tesis ini. Jadi mereka hanya mengatakan, ya, kita tidak akan membahas ini sekarang. Tapi ini berbahaya. Jika kita mulai berpikir bahwa kita bisa kembali dan melawan pekabaran-pekabaran yang diberikan kepada kita. Lalu di mana ini akan berakhir? Jadi, jika kita mengambil apa yang kita anggap tidak penting sekarang, Wahyu 9. Dan kita membuangnya dan kemudian kita berkata, wah, Wahyu 13 sangat keras, jadi mungkin kita harus membuangnya. Dan kemudian kita berkata, baiklah, pekabaran tentang bait suci, sebagian besar kaum evangelis mengatakan bahwa ia langsung masuk ke dalam tempat yang maha kudus, setelah Yesus meninggalkan bumi. Mungkin kita harus melakukan itu, harus melakukan ini. Dan ini tidak akan berakhir, dan ini akan berakhir menjadi sebuah organisasi yang bahkan tidak dapat kita kenali. Grid Kontroversi, halaman 598 dan 599. Kebenaran yang jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab, telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar. Yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar, mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh mistik dan rahasia. Apa yang dia katakan, arti rohani yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Jadi, apakah kita harus berpikir bahwa nubuatan-nubuatan ini memiliki penafsiran rohani dan mistik? Tidak, nubuatan-nubuatan ini memiliki penggenapan secara harfiah dalam rangkaian sejarah. Kepada golongan seperti inilah Yesus menyatakan, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya. Kecuali menggunakan lambang atau gambar. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca. Jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka. Pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang. Dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Tetapi kita ingin menjadi pencetus ide-ide baru. Kami ingin menjadi pengkhotbah terkenal berikutnya yang mengeluarkan penafsiran yang luar biasa. Tapi sayangnya, ini berbeda dari apa yang mereka miliki sebelumnya, tidak apa-apa, tidak terlalu buruk. Tapi mungkin mereka tidak memiliki terang yang penuh pada pelajarannya. Ini sangat berbahaya. Ada perbedaan besar antara belajar dan mempelajari lebih banyak hal, yang dibangun di atas fondasi. Untuk menyelesaikan sebuah rumah dibandingkan dengan merobohkan seluruh fondasi dari bawahnya. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan pikiran dalam mempelajari kitab suci. Dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti, sejauh yang dapat dipahami manusia fana, perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kepatuhan dan penurutan seorang anak adalah roh yang sejati dari seorang pelajar. Hal-hal sulit di dalam Alkitab tidak pernah dapat diatasi dengan metode yang sama yang digunakan menangani masalah-masalah falsafah. Kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan bergantung kepada diri sendiri. Sebagaimana yang dilakukan banyak orang dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Persis seperti yang dikatakan Louis F. Weir. Tetapi dengan bergantung kepada Allah di dalam doa. Dan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kehendaknya. Kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang aku ada yang agung itu.
Jika tidak, malaikat-malaikat jahat akan membutakan pikiran kita sedemikian rupa, dan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh kebenaran itu. Jika kita membiarkan kepalsuan-kepalsuan ini, perubahan-perubahan halus ini masuk dan kita menerimanya dan kita tidak menguji roh dari mana mereka berasal, maka kita akan semakin rentan terhadap penipuan. Sekarang, saya hanya ingin menyampaikan sebuah poin. Ini bukan poin langsung untuk mengatakan bahwa ini salah. Tetapi Louis F. Weir sebenarnya dipecat dari keanggotaannya, dan keanggotaan pastoralnya dicabut. Setahun sebelum ia menulis buku, The Certainty of the Third Angel's Message. Jadi, dia sebenarnya bukan seorang pendeta lagi ketika dia menulis ini, dan dia tidak pernah menjadi seorang pendeta selama sisa hidupnya. Setelah ia meninggal, entah bagaimana, para pengajar dengan roh yang baru mengatakan bahwa kita harus mulai membaca buku-buku ini, dan membawanya ke kampus-kampus dan universitas-universitas, dan memperkenalkan teori-teori ini, dan begitulah cara hal ini mulai berkembang. Sama seperti yang Anda lihat dalam abstrak. Dari penggenapan nubuatan yang jelas hingga nubuatan yang tidak penting yang kompleks. Banyak bagian dari Alkitab yang dikatakan kaum terpelajar sebagai misteri, atau dilewatkan sebagai yang tidak penting, adalah bagian-bagian yang penuh dengan penghiburan dan petunjuk kepada dia yang telah diajar di sekolah Kristus. Jadi, Wahyu 9 sekarang dipahami sebagai sesuatu yang tidak penting. Tetapi ketika kita memahami penafsiran yang sebenarnya, seharusnya ini menjadi penghiburan. Karena Allah tidak membiarkan kepausan atau kuasa-kuasa jahat manapun tidak terkendali. Allah hanya mengizinkan mereka bertindak sejauh yang Ia izinkan. Dan itu sama dengan apa yang akan terjadi. Ada hukum hari Minggu yang akan datang, ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi Allah hanya akan mengizinkan mereka bertindak sejauh yang Ia kehendaki. Salah satu alasan mengapa banyak ahli teologi tidak mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai firman Allah, adalah karena mereka menutup mata mereka kepada kebenaran yang mereka tidak suka mempraktikkannya. Pengertian kebenaran Alkitab tidak terlalu bergantung kepada kuasa intelek yang digunakan untuk menyelidikinya, tetapi lebih kepada bulatnya tekad dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Ini berasal dari Great Kontroversi, halaman 521. Untuk mempertahankan doktrin-doktrin yang salah atau praktik-praktik yang tidak Kristiani, sebagian orang menggunakan ayat-ayat Alkitab di luar konteks. Mungkin mengutip setengah ayat untuk membuktikan pendapat mereka. Sementara sebagian yang sisa akan menunjukkan arti yang berlawanan. Dan sayangnya, saya telah melihat beberapa pengkhotbah kebenaran masa kini yang sangat populer mengambil kutipan dari Alkitab dan Ellen White. Saya pernah menonton sebuah khotbah. Saya tidak akan mengatakan siapa orangnya atau apa topiknya, tetapi khotbah itu membahas topik tertentu. Dan mereka membawa beberapa kutipan Ellen White dan saya berkata, wow, saya tidak pernah mendengar kutipan-kutipan Ellen White ini. Apakah saya harus memikirkan kembali hal ini? Lalu saya mencari kutipan yang mereka sebutkan. Dan saya mencari referensinya dan ternyata tidak ada. Jadi saya seperti, baik, ada masalah. Jadi kemudian saya mencari kata-kata yang mereka gunakan dan mencoba menemukan kutipannya, dan kemudian saya menemukannya. Dan masalahnya adalah mereka hanya mengutip sebuah kalimat. Seluruh paragraf itu mengatakan hal yang berlawanan dengan apa yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah. Jika ia membaca seluruh paragraf, seluruh khotbahnya akan dibatalkan karena itu berlawanan dengan apa yang ingin disampaikan. Tetapi inilah bahayanya. Kita mendengarkan khotbah di mana seseorang memaparkan kutipan roh nubuat, mereka memberikan kutipan-kutipan Alkitab. Dan kita tidak pernah memeriksa konteksnya. Di lain waktu, kami melakukan beberapa studi di Amazing Discovery dengan beberapa staf dan kami membaca kitab Wahyu dan Daniel. Dan kami membaca buku, Last Day Events, dari Ellen White. Last Day Events, adalah sebuah kompilasi, jadi kami menggunakannya. Dan kemudian kami mulai menyadari bahwa ada beberapa hal yang sangat aneh yang dikatakan. Dikatakan bahwa beberapa keadaan tertentu akan terjadi pada wabah tertentu. Dan kemudian beberapa peristiwa tertentu bercampur aduk dan kami tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jadi kemudian kami pergi dan kami mencari setiap kutipan dari Last Day Events di sumber aslinya.
Dan kami memperhatikan bahwa judul-judulnya telah diubah. Jadi, ketika dikatakan bahwa ini dan ini akan terjadi pada waktu ini. Paragraf itu berbicara tentang peristiwa yang sama sekali berbeda dalam sejarah. Kerangka waktu yang sama sekali berbeda, kadang-kadang terpisah 2000 tahun. Karena mereka mengambil kutipan itu dan mereka mengubah judul, mengubah referensi dan mereka menyatukan beberapa paragraf dari halaman yang berbeda. Dan membuatnya tampak seperti berasal dari satu kutipan. Jadi, ketika kita belajar, kita ingin memastikan bahwa kita membaca dari sumber aslinya. Jadi, ketika kita melihat konflik series, itu adalah sumber asli. Grid kontroversi, itu sumber asli. Testimonies, itu sumber asli. Signs of the Times, Review and Herald. Ini adalah sumber-sumber asli dan beberapa kompilasi adalah bagus. Bagus untuk referensi cepat, namun kita harus memeriksa apakah ini sesuai dengan konteksnya. Karena manusia memberikan judul yang berbeda untuk apa yang mereka pikir harus diterapkan. Dengan kelicikan seekor ular. Mereka berlindung di belakang ucapan-ucapan yang tidak berhubungan satu sama lain yang diartikan sesuai dengan keinginan manusiawi mereka. Demikianlah banyak orang yang dengan sengaja memutarbalikkan dan menyalahgunakan firman Allah. Yang lain, yang mempunyai imajinasi aktif, mengambil angka-angka dan lambang-lambang Alkitab. Menafsirkannya sesuai dengan kesukaannya, dengan mengabaikan kesaksian Alkitab sebagai penafsir dirinya sendiri. Dan kemudian mereka mengemukakan tingkah laku mereka yang aneh itu sebagai ajaran-ajaran Alkitab. Bila mana pelajaran Alkitab diadakan tanpa roh yang mau diajar, tanpa doa dan kerendahan hati. Ayat-ayat yang paling sederhana dan paling jelas serta dengan ayat-ayat yang paling sulit akan diputarbalikkan dari artinya yang sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa kita harus datang kepada Alkitab dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Bukannya berusaha membuktikan kebenaran kita sendiri. Pemimpin-pemimpin kepausan memilih bagian-bagian Alkitab yang paling sesuai dengan maksud-maksud mereka. Menafsirkannya sesuai dengan kemauan mereka, lalu menyampaikannya kepada orang-orang. Sementara mereka melarang mempelajari sendiri Alkitab dan mengerti kebenarannya yang kudus itu. Seluruh isi Alkitab harus diberikan kepada orang-orang sebagaimana ia dibaca. Adalah lebih baik bagi mereka untuk tidak mengajarkan Alkitab sama sekali. Daripada mengajarkan Alkitab yang telah disalahartikan dan disalahlukiskan. Jadi kita tahu bahwa selama zaman kegelapan mereka secara fisik merantai Alkitab di dalam gereja. Sehingga orang-orang tidak dapat membacanya dan belajar dari Allah secara langsung. Lalu apa yang mereka lakukan, karena Alkitab tidak dirantai lagi di gereja-gereja? Mereka mengubah Alkitab seperti yang telah kita lihat kemarin. Mereka menghapus ayat-ayat, mereka mengubah ayat-ayat, mereka mengubah maknanya. Jadi sekarang mereka memiliki Alkitab yang dapat mereka berikan kepada semua orang, tetapi bukan Alkitab yang benar-benar mengandung kebenaran. Selected Messages, Jilid 1, halaman 194. Setan dan malaikat-malaikatnya berusaha keras untuk menguasai pikiran. Agar manusia terpengaruh oleh kepalsuan dan dongeng-dongeng yang menyenangkan. Apakah para dokter kita mengangkat sinyal bahaya? Apakah orang-orang yang telah ditempatkan di posisi-posisi penting di sanatorium kita telah memberikan sinyal bahaya? Ataukah banyak penjaga yang tertidur? Sementara mulut-mulut yang licik dan pikiran yang jahat, yang diasah oleh latihan yang terus-menerus. Dalam menghindari kebenaran. Terus bekerja untuk menimbulkan kebingungan dan melaksanakan rencana-rencana yang dihasut oleh musuh. Ini dari The Retirement Years, halaman 21. Pekabaran-pekabaran yang telah kita terima dari surga adalah benar dan setia. Ketika seseorang berusaha untuk membawa teori-teori baru yang bukan merupakan kebenaran, para hamba Tuhan harus memperingatkan dengan jelas terhadap teori-teori ini. Dengan menunjukkan ke arah mana, jika diterima, teori-teori itu akan menyesatkan umat Tuhan. Mereka yang telah menerima terang kebenaran masa kini tidak boleh mudah tertipu. Dan dengan mudah dipimpin dari jalan yang benar ke jalan yang asing. Para penjaga harus berjaga-jaga untuk membedakan hasil dari semua pemikiran yang luas. Karena kesalahan-kesalahan yang serius akan dibawa untuk menyesatkan umat Allah. Siapa yang tahu apa arti kata sesat? Saya tidak tahu apa arti kata itu saat saya membacanya pertama kali. Ini adalah sesuatu yang tampaknya logis dan masuk akal,
tapi sebenarnya adalah kesalahan. Jadi banyak dari teori-teori ini, Wahyu 9, dan yang lainnya tampak masuk akal, tampak meyakinkan, masuk logika. Menurut ilmu pengetahuan dan psikologi, tetapi menurut Alkitab, itu tidak benar. Dan itulah hal yang harus kita sadari bahwa ketika kita mempelajari Alkitab, kita tidak bisa hanya menggunakan penalaran manusia. Jika kita membaca Daniel dan kita mulai menafsirkan nubuatan, dan kita berkata, oh, ini dan ini dan ini sangat masuk akal. Hal itu tidak membuatnya benar. Itu mungkin sejalan dengan hal-hal lain, bahkan mungkin tampak masuk akal. Namun jika kita kehilangan beberapa bagian karena kita tidak mengikuti prinsip-prinsip yang benar, maka itu tidak benar. Ketika ada orang yang masuk yang akan menggeser satu pin atau pilar dari fondasi yang telah ditegakkan oleh Roh Kudusnya, biarlah orang-orang yang sudah lanjut usia yang menjadi perintis dalam pekerjaan kita berbicara dengan jelas. Dan biarlah mereka yang telah meninggal berbicara juga dengan mencetak ulang artikel-artikel dalam majalah kita. Kumpulkanlah sinar-sinar terang ilahi yang telah Allah berikan. Ketika Ia memimpin umatnya selangkah demi selangkah di jalan kebenaran. Kebenaran ini akan bertahan dalam ujian dan cobaan. Ujian, waktu dan pencobaan. Selected Messages, Jilid 2, halaman 111. Dan saya tahu ada banyak kutipan, tetapi saya pikir sangat penting bagi kita untuk melihat bobot dari apa yang kita bicarakan. Dan saya tidak ingin hanya mengatakannya. Saya ingin hal ini didukung oleh roh nubuat dan Ellen White. Dan Anda dapat menjadi penentu apa itu kebenaran. Setan yang sama sedang bekerja untuk merongrong iman umat Allah pada saat ini. Ada orang-orang yang siap untuk menerima setiap ide baru. Nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu telah disalahartikan. Orang-orang ini tidak menganggap bahwa kebenaran telah dinyatakan pada waktu yang telah ditentukan oleh orang-orang yang dipimpin Allah untuk melakukan pekerjaan khusus ini. Mereka mengikuti langkah demi langkah dalam penggenapan nubuatan. Dan mereka yang belum memiliki pengalaman pribadi dalam pekerjaan ini harus menerima firman Allah dan percaya pada firman mereka, yang telah dipimpin oleh Tuhan dalam pemberitaan pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Pekabaran-pekabaran ini, yang diterima dan ditindaklanjuti, sedang melakukan pekerjaan mereka untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri pada hari Allah yang agung. Jika kita menyelidiki kitab suci untuk meneguhkan kebenaran Allah, kebenaran yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk dunia, kita akan ditemukan memberitakan pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang, kita akan beralih sedikit. Jadi ini dari Early Writings, halaman 48 dan 49. Saya ingin Anda memperhatikan apa yang berwarna biru. Tuhan memberi saya sebuah penglihatan, tanggal 26 Januari tahun 1850. Yang akan saya ceritakan, saya melihat bahwa beberapa umat Allah bodoh dan tertidur dan hanya setengah terjaga. Mereka tidak menyadari masa yang sedang kita jalani sekarang. Dan bahwa orang yang membawa sikat kotoran telah masuk dan bahwa beberapa orang berada dalam bahaya tersapu. Saya memohon kepada Yesus untuk menyelamatkan mereka, untuk mengampuni mereka sedikit lebih lama, dan membiarkan mereka melihat bahaya yang mengerikan. Agar mereka dapat bersiap-siap sebelum semuanya terlambat untuk selamanya. Malaikat itu berkata, kehancuran akan datang seperti angin puyuh yang dahsyat. Saya memohon kepada malaikat untuk mengasihani dan menyelamatkan mereka yang mencintai dunia ini, yang terikat pada harta benda mereka dan tidak mau melepaskan diri dari harta benda tersebut, dan berkorban untuk mempercepat para utusan dalam perjalanan mereka memberi makan domba-domba yang lapar, yang binasa karena tidak memiliki makanan rohani. Pernahkah Anda mendengar dalam Alkitab istilah, orang yang membawa sikat tanah? Itu karena istilah itu tidak ada di sana. Jadi, ketika kita berbicara tentang pria dengan sikat tanah, ini dari mana asalnya? Ini sebenarnya berasal dari mimpi yang dialami William Miller.
Dan ini bukan sembarang mimpi. Ini adalah sebuah mimpi nubuatan. Dan Ellen White merujuknya karena pentingnya dan beratnya makna yang terkandung di dalamnya. Ini adalah mimpi yang sangat menakjubkan dan kita akan mencoba untuk membahasnya dalam waktu singkat. Anda bisa menghabiskan waktu 1 atau 2 jam untuk membedah mimpi ini. Ini sungguh menakjubkan. Ini berasal dari early writings. Dan Anda dapat melihat pentingnya hal ini karena dalam salah satu tulisan pertama Ellen White, ia menceritakan tentang mimpinya. Jadi ia menunjukkan betapa pentingnya mimpi ini baginya. Dan kemudian merujuknya sebagai Yesus sebagai orang yang memegang sikat tanah. Jadi mari kita baca. Saya bermimpi, ini adalah William Miller yang sedang berbicara. Bahwa Allah dengan tangan yang tidak terlihat mengirimkan kepada saya sebuah wadah yang ditempa dengan sangat indah. Berukuran panjang sekitar 10 inci kali 6 kali 6. Jadi, ada William Miller dan dia diberi wadah ini dari Allah. Dan wadah ini berukuran 10 kali 6 kali 6. Sekarang, jika Anda mengalihkan 10 kali 6 kali 6, Anda akan mendapatkan 360. Jadi ini adalah prinsip nubuatan tentang satu hari adalah 1 tahun. Mereka akhirnya mengerti setelah tahun 1798, ketika nubuatan-nubuatan itu dibuka. Yang mengunci nubuatan-nubuatan Alkitab adalah penafsiran 360 hari. Dan wadah ini. Kita akan melihat bahwa wadah ini melambangkan Alkitab. Dan wadah ini terbuat dari kayu hitam dan mutiara yang bertatahkan mutiara. Pada wadah itu, ada sebuah kunci yang terpasang. Dan kita akan melihat bahwa kunci ini adalah peraturan. Karena ketika Anda menerapkan peraturan-peraturan itu pada Alkitab, maka hal itu akan membuka segala sesuatu bagi pemahaman kita. Saya segera mengambil kunci itu dan membuka wadah itu. Dan betapa kaget dan terkejutnya saya mendapati wadah itu penuh dengan berbagai macam dan ukuran permata. Berlian, batu-batu berharga dan koin emas dan perak dari setiap dimensi dan nilai. Ditata dengan indah di beberapa tempat di dalam wadah. Dan dengan demikian diatur, mereka memantulkan cahaya dan kemuliaan yang hanya bisa disamai oleh matahari. Saya pikir, bukan tugas saya untuk menikmati pemandangan yang indah ini sendirian. Meskipun hati saya sangat gembira dengan kecemerlangan, keindahan, dan nilai isinya. Oleh karena itu, aku meletakkannya di atas meja di tengah-tengah kamarku. Dan menyebarkannya agar semua orang yang memiliki keinginan dapat datang dan melihat. Pemandangan yang paling mulia dan cemerlang yang pernah dilihat oleh manusia dalam hidup ini. Orang-orang mulai berdatangan dan mula-mula jumlahnya sedikit, tetapi lama-kelamaan bertambah banyak. Ketika mereka pertama kali melihat ke dalam wadah, mereka akan keheranan dan berteriak kegirangan. Tetapi ketika jumlah penonton bertambah banyak, semua orang akan mulai mengacak-acak permata-permata itu. Mengeluarkannya dari dalam wadah dan menghambur-hamburkannya di atas meja. Aku mulai berpikir bahwa pemiliknya akan meminta wadah dan permata-permata itu kembali ke tanganku. Dan jika saya membiarkannya berserakan, saya tidak akan pernah bisa menempatkannya di tempatnya di dalam wadah lagi seperti sebelumnya. Saya merasa saya tidak akan pernah bisa memenuhi pertanggungjawaban itu. Karena itu akan sangat besar. Saya kemudian mulai memohon kepada orang-orang untuk tidak memegangnya atau mengeluarkan mereka dari wadah. Tetapi semakin saya memohon, semakin mereka berhamburan. Dan sekarang mereka tampak berserakan ke seluruh ruangan. Di lantai dan di setiap perabot yang ada di dalam ruangan. Kemudian aku melihat bahwa di antara perhiasan dan koin yang asli, mereka telah menaburkan sejumlah besar perhiasan palsu dan koin palsu yang tak terhitung banyaknya. Saya sangat marah pada perilaku dasar mereka dan tidak tahu berterima kasih. Dan menegur dan mencela mereka karena perbuatan mereka. Tetapi semakin aku menegur mereka, semakin mereka menghamburkan permata palsu dan uang logam palsu di antara yang asli. Kemudian saya menjadi jengkel dalam jiwa fisikku dan mulai menggunakan kekuatan fisik untuk mendorong mereka keluar dari ruangan. Tetapi sementara aku mendorong keluar 1, 3 lagi akan masuk dan membawa masuk kotoran dan serutan dan pasir dalam segala macam sampah. Sampai mereka menutupi setiap permata, berlian dan koin, yang semuanya mereka singkirkan dari pandangan. Mereka juga menghancurkan wadah saya dan mencerai-beraikannya di antara sampah-sampah. Saya pikir tidak ada seorang pun yang memperhatikan kesedihan atau kemarahan saya. Saya menjadi putus asa dan patah semangat,
lalu saya duduk dan menangis. Jadi dia bermimpi tentang wadah ini, sebuah wadah yang indah, dan orang-orang masuk dan mereka menghancurkannya. Dan mereka menghamburkan semua permata di sekitarnya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara saya menangis dan berduka atas kehilangan dan pertanggungjawaban saya yang besar. Saya mengingat Allah dan dengan sungguh-sungguh berdoa agar Ia mengirimkan pertolongan kepada saya. Segera pintu terbuka dan seorang pria masuk ke dalam ruangan, ketika semua orang telah meninggalkan ruangan itu, dan ia membawa sikat tanah. Jadi ini adalah pria dengan sikat tanah. Di tangannya, membuka jendela dan mulai menyikat kotoran dan sampah dari dalam ruangan. Saya berteriak kepadanya untuk menahan diri, karena ada beberapa perhiasan berharga yang berserakan di antara sampah-sampah itu. Ia berkata kepadaku untuk tidak takut, karena ia akan mengurusnya. Kemudian, ketika dia menyapu kotoran dan sampah, perhiasan palsu, koin yang tidak layak pakai, semuanya naik dan keluar dari jendela seperti awan. Dan angin membawanya pergi. Di tengah kesibukan, saya memejamkan mata sejenak. Ketika saya membuka mata saya, semua sampah sudah hilang. Perhiasan-perhiasan berharga, berlian, emas, dan koin perak berserakan di seluruh ruangan. Ia kemudian meletakkan di atas meja sebuah wadah yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang pertama. Dan mengumpulkan perhiasan, berlian, dan koin-koin itu segenggam demi segenggam dan memasukkannya ke dalam wadah itu. Sampai tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun beberapa berlian tidak lebih besar dari ujung peniti. Jadi, apakah perhiasan yang paling kecil pun penting? Tentu saja. Kita tidak boleh melewatkan salah satu dari prinsip-prinsip ini. Dan ini menarik. Jadi dia memiliki wadah yang asli. Dan mimpi ini terjadi di awal, dan kemudian wadah itu hancur. Dan kemudian orang yang membawa sikat tanah itu datang dan mengatakan kepadanya untuk tidak takut. Nah, kita tahu siapa itu. Dan dia meletakkan wadah yang lebih besar lagi di atas meja. Bagaimana wadah itu menjadi lebih besar? Jadi kita memiliki Alkitab. Lalu bagaimana Alkitab menjadi lebih besar? Roh nubuat ditambahkan. Jadi Miller pertama-tama ketika ia belajar, ia memahami satu hari itu adalah 1 tahun. Dan ia memiliki kunci untuk membuka nubuatan. Dan ketika ia membuka wadah itu, ia melihat semua perhiasan yang menakjubkan di dalamnya. Dan kemudian Allah harus membuat wadah itu menjadi lebih besar. Karena kadang-kadang sulit bagi kita untuk melihat perhiasan di dalamnya. Dia kemudian memanggil saya untuk datang dan melihat. Saya melihat ke dalam wadah itu, tetapi mata saya terpesona dengan pemandangan itu. Mereka bersinar dengan 10 kali lipat kemuliaan sebelumnya. Saya pikir permata itu telah tergores di dalam pasir oleh kaki orang-orang jahat yang telah mencerai-beraikan dan menginjak-injaknya di dalam debu. Permata itu tersusun rapi di dalam wadah. Semua berada di tempatnya. Tanpa ada luka yang terlihat dari orang yang memasukkannya ke dalam wadah. Saya berteriak dengan sangat gembira, dan teriakan itu membangunkan saya. Apakah kita seharusnya, sebagai umat Allah, bersorak-sorai di akhir zaman? Karena apa? Karena semua permata yang kita temukan dalam buku ini, kita seharusnya memberikan seruan nyaring, dan seruan nyaring itu untuk apa? Membangunkan tulang-tulang kering itu. Kita perlu dibangunkan karena kita melihat keindahan nubuatan dan penggenapannya di depan mata kita. Signs of the Times, tanggal 1 Mei tahun 1901. Kristus adalah pencetus segala kebenaran. Oleh pekerjaan musuh, permata-permata kebenaran yang berharga telah dicabut dari tempatnya dan ditempatkan di dalam kerangka kesalahan. Kristus datang untuk menempatkan kembali permata-permata kebenaran di tempat yang semestinya. Ia menyelamatkan mereka dari sampah kesesatan, memberi mereka kuasa yang baru. Dan memerintahkannya untuk berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia dapat menggunakan kebenaran-kebenaran ini dengan kebebasan yang sempurna, karena dialah penciptanya. Ia telah menanamkan kebenaran-kebenaran itu ke dalam pikiran setiap generasi, dan ketika ia datang ke dunia, ia menghidupkan dan menata kembali kebenaran yang telah dirampas oleh iblis dari kehidupan. Memakaikannya dengan kesegaran dan kuasa yang lebih besar daripada yang semula.
Ia memberikannya kepada dunia untuk kepentingan generasi mendatang. Jadi kita melihat Ellen White merujuk pada mimpi ini. Dan menunjukkan pentingnya penggenapannya melalui sejarah kita. Bahwa permata-permata itu telah diambil dari wadahnya, mereka terpencar dengan kesalahan-kesalahan, tetapi janjinya adalah permata-permata itu akan dimasukkan kembali ke wadahnya. Child Guidance, halaman 505. Firman Allah berkelimpahan dalam permata-permata kebenaran yang mahal. Dan orang tua harus mengeluarkan semuanya itu dari dalam petinya. Jadi, bagaimana dia merujuk Alkitab kepada orang tua? Sebuah peti. Dan menghadapkannya kepada anak-anak mereka dalam terang yang sebenarnya. Di dalam firman Allah engkau memiliki sebuah gudang harta dari mana engkau dapat mengambil benda-benda yang mahal. Dan sebagai pengikut Tuhan engkau harus melengkapi dirimu untuk setiap pekerjaan yang baik. Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 421. Alkitab adalah ladang, di mana terdapat harta karun sorgawi yang tersembunyi. Dan harta karun itu akan tetap tersembunyi sampai dengan penggalian yang tekun. Harta karun itu ditemukan dan disingkapkan. Apa yang dikatakannya tentang Alkitab? Alkitab adalah sebuah peti yang berisi permata yang nilainya tak ternilai. Yang harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat kilauannya yang hakiki. Tetapi keindahan dan keunggulan berlian kebenaran ini tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Hal-hal indah di dunia materi tidak terlihat sampai matahari mengusir kegelapan dan menyinari mereka dengan cahayanya. Demikian juga dengan harta firman Allah. Semua itu tidak dihargai sampai disingkapkan oleh matahari kebenaran. Selected Messages, Jilid 2, halaman 111. Memang benar bahwa ada nubuatan yang belum digenapi. Tetapi pekerjaan yang sangat keliru telah dilakukan berulang-ulang. Dan akan terus dilakukan oleh mereka yang berusaha mencari terang baru di dalam nubuatan. Dan yang memulai dengan berpaling dari terang yang telah Allah berikan. Pekabaran-pekabaran dalam Wahyu 14 adalah pekabaran-pekabaran yang melaluinya dunia akan diuji. Pekabaran-pekabaran itu adalah Injil yang kekal dan harus diberitakan di mana-mana. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan kepada mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaannya beban untuk membuat penjelasan baru tentang nubuatan-nubuatan yang Dia miliki, melalui Roh Kudus-Nya yang menggerakkan hamba-hambanya yang terpilih untuk menjelaskannya. Dan Dia menyebut William Miller sebagai apa, ketika kita membaca dalam kutipan-kutipan sebelumnya? Bahwa dia adalah hamba yang dipilih. Dan bahwa malaikat datang kepadanya untuk memberikan pengertian. Yang menuntunnya ke dalam penggambaran peristiwa-peristiwa. Garis waktu ini berurutan. Early Writings, halaman 14. Ketika saya sedang berdoa di mezbah keluarga, Roh Kudus turun ke atas saya. Dan saya sepertinya naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, jauh di atas dunia yang gelap. Ini adalah penglihatan pertama Ellen White. Saya berbalik untuk mencari orang-orang Advent di dunia. Tetapi tidak dapat menemukan mereka. Ketika sebuah suara berkata kepada saya, lihatlah lagi dan lihatlah sedikit lebih tinggi. Mendengar hal ini, saya mengangkat mata saya dan melihat sebuah jalan yang lurus dan sempit yang menjulang tinggi di atas dunia. Di jalan ini, orang-orang Advent sedang melakukan perjalanan ke kota yang berada di ujung jalan. Mereka memiliki cahaya terang yang dipasang di belakang mereka di awal jalan. Yang menurut malaikat itu adalah apa? Seruan tengah malam. Jadi Ellen White melihat orang-orang Advent di jalan yang sempit ini. Ini bukanlah sesuatu yang belum selesai digenapi. Penglihatan ini sedang terjadi sekarang. Jalan sempit yang menanjak semakin tinggi. Dan kota itu berada di satu sisi dan apa yang ada di belakangnya? Seruan tengah malam. Jadi, pekabaran di tahun 1842, 1843, dan 1844 ini adalah cahaya yang ada di belakang mereka, yang memberi mereka kemampuan untuk berjalan.
Cahaya ini menyinari sepanjang jalan dan memberikan penerangan bagi kaki mereka, sehingga mereka tidak tersandung. Jika mereka tetap mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus, yang ada di depan mereka, yang membawa mereka ke kota, mereka akan selamat. Tetapi segera beberapa orang menjadi lelah dan berkata bahwa kota itu jauh sekali. Dan mereka berharap dapat memasukinya lebih dulu. Tidakkah kita mengatakan demikian? Kita berpikir bahwa Yesus seharusnya sudah datang? Orang-orang telah mengatakan hal itu sejak lama. Kakek dan nenek saya yang mengatakan untuk pindah ke desa, kakek dan nenek buyut saya juga, dan itu tidak terjadi. Jadi, apakah ini sangat mendesak? Mungkin dia masih akan membutuhkan waktu yang lama. Saya tidak tahu. Kemudian Yesus menguatkan mereka dengan mengangkat tangan kanannya yang mulia. Dan dari tangannya keluarlah cahaya yang melambai-lambai di atas rombongan Advent dan mereka bersorak, Haleluya. Yang lainnya, dengan gegabah menyangkal cahaya di belakang mereka. Dan mengatakan bahwa bukan Allah yang telah memimpin mereka sejauh ini. Terang di belakang mereka padam, meninggalkan kaki mereka dalam kegelapan yang sempurna. Dan mereka tersandung dan kehilangan pandangan akan tanda itu dan akan Yesus. Lalu mereka jatuh dari jalan itu dan masuk ke dalam dunia yang gelap dan jahat di bawahnya. Apakah kamu ingat, ketika kita membaca pada malam yang lalu di mana dikatakan bahwa ada sekelompok orang di jalan yang lebar? Dan mereka bahkan mengenakan pakaian yang bertuliskan, mati bagi dunia, dan mereka berpikir, mereka begitu suci. Dan semua orang di sekitar mereka berkata, baiklah, bagaimana kalian bisa begitu kudus? Kita berada di jalan yang sama. Penampilan Anda sama, cara berpakaian Anda sama, cara bicara Anda sama, cara makan Anda sama. Dan mereka berkata, tidak. Tetapi saya memiliki wajah yang sedih dan saya menjadi bersemangat ketika kebenaran masa kini diberitakan. Segera kita mendengar suara Allah, seperti air yang mengalir deras, yang memberitahukan kepada kita hari dan jam kedatangan Yesus. Jadi, kapan mimpi ini digenapi? Masih akan datang. Orang-orang kudus yang masih hidup. 144.000 jumlahnya. Mengenal dan memahami suara itu. Sementara orang-orang jahat mengira itu adalah guntur dan gempa bumi. Ketika Allah berfirman, pada saat itu juga Ia mencurahkan Roh Kudus ke atas kita. Dan wajah kami mulai bercahaya dan bersinar dengan kemuliaan Allah. Sama seperti yang dialami Musa ketika ia turun dari Gunung Sinai. Jadi penglihatan ini, orang-orang yang berjalan di jalan itu adalah 144.000 itu. Dan Ellen White mengatakan bahwa itu adalah Advent. Jadi, itu seharusnya menjadi petunjuk bagi kita. Ketika kita mempelajari angka 144.000, bahwa ini bukan orang-orang dari semua gereja. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pekabaran, karena apakah terang di belakang mereka? Seruan tengah malam. Dan gereja-gereja lain tidak memiliki seruan tengah malam. Mereka menyangkal seruan tengah malam. Mereka adalah orang-orang yang memahami pekabaran-pekabaran dari tahun 1842 sampai 1844. Sekarang, apakah seruan tengah malam itu? Menjelang akhir pekabaran malaikat yang kedua, saya melihat suatu terang yang besar dari surga menyinari umat Allah. Sinar dari cahaya itu tampak terang seperti matahari. Dan saya mendengar suara malaikat berseru, lihatlah, mempelai laki-laki datang. Pergilah kamu keluar untuk menyongsong dia. Ini adalah seruan tengah malam. Pekabaran bahwa kita harus bersiap-siap untuk kedatangan Yesus yang semakin dekat. Pekabaran ini tidak berubah sejak tahun 1844. Tidak peduli berapa banyak waktu yang akan berlalu. Nubuatan-nubuatan tidak berubah. Kebenaran tidak berubah. Pekabarannya tidak berubah. Masih pekabaran malaikat pertama, kedua dan ketiga. Pekabaran kita adalah sama. Yaitu untuk memberikan kuasa kepada pesan malaikat kedua. Para malaikat diutus dari surga untuk membangkitkan orang-orang kudus yang tawar hati. Dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan besar yang ada di hadapan mereka. Orang-orang yang paling berbakat bukanlah yang pertama menerima pekabaran ini. Malaikat diutus kepada orang-orang yang rendah hati dan setia dan memerintahkan mereka untuk menyerukan seruan itu. Lihatlah, mempelai laki-laki datang, keluarlah kamu untuk menyongsong dia. Mereka yang dipercayakan dengan seruan itu bergegas. Dan di dalam kuasa Roh Kudus mereka menyuarakan pekabaran itu. Dan membangkitkan saudara-saudara mereka yang tawar hati. Kadang-kadang kita merasa malu karena kekecewaan. Kita seharusnya tidak malu dengan sejarah kita. Kita tidak perlu malu dengan peristiwa yang terjadi yang memisahkan kita dan memberi kita pekabaran khusus.
yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Ini bukanlah sesuatu yang negatif. Dalam Wahyu 10, dengan kitab kecil itu, dinubuatkan bahwa kekecewaan ini akan terjadi. Bahwa mereka akan memakannya dan itu akan mengecewakan. Tapi ini adalah awal dari penampian. Pada tahun 1844, ada 50.000 orang yang menantikan kedatangan Kristus. Setelah tanggal 23 Oktober bergulir, dan Yesus tidak kunjung datang. Jumlahnya turun menjadi 50. Dari 50.000 orang menjadi 50. Dan hanya tersisa 50 orang. Karena itu, kita perlu kembali ke Alkitab dan mempelajari di mana kesalahan kita. Yang lain berkata, Yesus mungkin tidak akan datang. Dan mereka sama sekali tidak menghiraukan semuanya. Mereka yang dipercayakan dengan seruan itu bergegas. Pekerjaan ini tidak berdiri di atas hikmat dan pembelajaran manusia, tetapi di dalam kuasa Allah. Dan orang-orang kudusnya yang mendengar seruan itu tidak dapat menahannya. Orang-orang yang paling rohani menerima pekabaran ini lebih dulu. Dan mereka yang sebelumnya memimpin dalam pekerjaan adalah yang terakhir menerima dan membantu menyerukan seruan itu. Lihatlah, mempelai laki-laki datang, pergilah kamu menyongsong dia. Maka kerajaan sorga akan diumpamakan seperti 10 gadis yang membawa pelita mereka dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Itulah sebabnya kita harus menjadi gadis-gadis bijaksana yang membawa minyak di dalam pelita kita. Dan 5 di antaranya bijaksana, dan 5 bodoh. Dan kata bodoh itu, kita telah pelajari itu adalah apa? Yang tidak mengenal Allah. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Ini adalah pekabaran seruan tengah malam. Pekabaran seruan tengah malam adalah pekabaran untuk 10 gadis. Jika kita ingin menjadi bijaksana, kita harus memahami pekabaran-pekabaran ini. Kita harus memahami pekabaran 3 malaikat, seruan tengah malam. Pemahaman penuh tentang apa yang memisahkan kita sebagai umat Advent. Dan dalam seri-seri selanjutnya yang akan kami rekam nanti, kami akan membahas semua dasar-dasar yang berbeda. Yang memisahkan kita dari gereja-gereja lain. Kita tidak punya waktu di perkemahan ini untuk membahas langkah demi langkah. Tetapi kita akan membahas beberapa di antaranya dan mengklarifikasikannya. Karena jika kita kehilangan salah satu bagian dari fondasi, salah satu dari pilar-pilar iman kita, maka bagaimana mungkin kita dapat memiliki sebuah bangunan yang kokoh? Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan runtuh. Tapi untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah runtuh. Dan perhiasan-perhiasan ini akan dimasukkan kembali ke dalam wadah. Kita perlu menemukan permata-permata lain yang tersebar. Karena setelah waktu ini, ketika Ellen White merujuk pada waktu seruan tengah malam, ia menyebutnya sebagai salah satu waktu yang paling ajaib. Dan begitu juga dengan kitab Wahyu, ketika berbicara tentang gereja-gereja. Gereja Philadelphia, persaudaraan kasih, mereka semua bersatu. Mereka semua memahami doktrin. Dan kemudian terjadilah pencerai-beraian permata-permata itu. Kita perlu memohon kepada Tuhan, seperti yang dilakukan William Miller. Saya perlu pertolongan untuk menemukan permata-permata ini lagi. Karena sulit untuk membedakan yang palsu dengan yang benar. Kita perlu meminta orang yang membawa sikat tanah untuk datang dan membantu membersihkannya. Agar kita bisa melihat wadah dan permata-permata yang ada di dalamnya dengan jelas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami,
Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami semua permata yang sangat berharga ini. Kebenaran-kebenaran ini, yang jika dijajarkan akan menunjukkan rangkaian yang sempurna dari peristiwa-peristiwa sejarah, sehingga kami dapat melihat dengan tepat di mana kami berada dalam sejarah. Hal-hal ini bukanlah hal yang mistis. Hal-hal ini tidak sulit untuk dipahami. Hal-hal ini diberikan dan harus dapat dipahami oleh seorang anak. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah orang yang memiliki sikat kotoran dan Engkau mampu membersihkan semua sampah yang tercampur dengan beberapa permata palsu ini, yang dibawa oleh orang-orang yang membawa kotoran dan mencoba menyerahkan kebenaran-Mu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau akan mengumpulkan permata itu kembali. Kami berterima kasih untuk ini. Dalam nama Yesus, amin. Presentasi ini difilmkan pada pertemuan perkemahan 2022 kami di lokasi di British Columbia. Jika Anda ingin bergabung dalam pertemuan KAM berikutnya, kunjungi halaman acara kami untuk detailnya. events.amazingdiscoveries.org